Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini, Senin 20 Desember 2021, dengan judul pembahasan Segala Bangsa Dihimpunkan dalam Penghakiman. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, dalam nama Yesus, amin. Ayat tema kita diambil di dalam Matius 25 ayat 32. Firman Tuhan berkata, "Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing." Saudara-saudaraku yang kekasih, pemandangan penghakiman itu akan terjadi di hadapan segala bangsa. Karena pada penghakiman ini, pemerintahan Allah akan dibenarkan dan hukumnya akan berdiri tegak sebagai suci dan adil dan benar. Pada waktu itu, setiap perkara akan diputuskan dan hukuman akan dijatuhkan atas semuanya. Dosa tidak akan tampak menarik lagi pada saat itu, melainkan dosa itu akan tampak dalam segala kengerian yang dahsyat. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Setiap perbuatan kecil dan besar harus dibawa ke dalam pengakuan. Apa yang tadinya dianggap perkara kecil akan terlihat di sini sebagaimana adanya. 2 peser uang janda miskin itu akan diakui. Secangkir air minum yang diberikan itu, penjara yang dilawat, orang lapar yang diberi makan, masing-masing akan membawa upahnya. Dan juga kewajiban yang tidak diselesaikan, perbuatan mementingkan diri, tidak akan dilupakan. Dalam pengadilan terbuka sekeliling tahta Allah, akan tampaklah suatu hal yang berbeda sekali dibandingkan ketika hal itu dilakukan. Akan tampaklah bahwa segala kesenangan dan pemanjaan yang mementingkan diri ini telah membuat manusia itu menjadi orang yang mengasihi kepelisiran daripada mengasihi Allah. Tetapi tidak perlu bagi seseorang tertipu, dan kita pun tidak akan tertipu jika kita telah mengambil pendirian kita sepenuhnya dengan Kristus untuk mengikut Dia melalui hal yang buruk, demikian juga dalam melalui hal yang baik. Tabiat yang kita nyatakan sekarang ini sedang menentukan nasib kita di kemudian hari. Kebahagiaan sorga akan ditemui oleh penyesuaian diri kepada kehendak Allah. Dan jika manusia menjadi anggota keluarga kerajaan di sorga, itu karena surga telah memulainya dengan mereka di bumi. Orang-orang saleh akan membawa setiap anugerah, setiap kesanggupan yang indah dan disucikan ke dalam istana sorga dan menukarkan bumi demi sorga. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah mengenal siapakah orang yang setia dan benar dalam kerajaannya di bumi ini. Dan orang-orang yang melakukan kehendaknya di atas bumi, sama seperti di dalam sorga, akan dijadikan anggota keluarga kerajaan yang di atas. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami kembali boleh menikmati hari yang baru dengan berkat nafas kehidupan, dengan berkat yang indah melalui pelajaran renungan pagi yang begitu baik yang kami boleh nikmati. Terima kasih oleh karena kami diingatkan bahwa segala bangsa akan dihimpunkan dalam penghakiman, akan diperhadapkan kepada satu situasi untuk menentukan apakah kami akan memperoleh keselamatan atau tidak.
Tuhan, sadarlah kami bahwa setiap perkara akan diadili. Kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan semuanya diperhitungkan di hadapan Allah. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Jaga pelihara kami, lindungi kami Bapa. Hindarkan dari bahaya celaka yang mudah berlaku. Berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah semuanya dalam naungan dan lindungan Tuhan. Hidup kami hari ini ada dalam tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan memberkati.